Kisah Raja Macbeth Sang Singa dari Moray. Prolog. Bayi dari tanah berkabut. Kabut abadi turun dari puncak-puncak gunung Cairngorm, menggulung lembah-lembah batu dan danau gelap yang memantulkan langit abu-abu seperti cermin retak. Di tengah belantara itu berdiri bintang Moray. Batu-batunya basah oleh hujan dan waktu. Di dalamnya lahir seorang anak laki-laki kecil, namun dengan tatapan yang seolah telah mengenal dunia bahkan sebelum ia menghirup udara pertamanya. Ia dinamai Macbeth MacFingal-Edge, putra dari Fingal-Edge, Mormar Moray, penguasa keras kepala dari tanah utara. Ibunya seorang wanita bangsawan keturunan raja-raja Skotlandia kuno. Darah kerajaan mengalir di nadinya sejak lahir, dan nasib besar bersemayam dalam dirinya, seperti bara yang tersembunyi di bawah abu. Sejak bayi, ia dibesarkan di dunia yang keras, di mana laki-laki belajar memegang pedang sebelum panah, dan setiap janji bisa ditebus dengan darah. Di aula batu, di antara lilin-lilin redup dan suara dinting pedang para pengawal, Macbeth kecil tumbuh mendengarkan kisah tentang leluhurnya, pahlawan Pik dan Gaelic yang menaklukkan gunung dan laut dengan keberanian serta kehormatan. Namun, masa kecilnya bukan dongeng bahagia. Ketika ia belum genap beranjak remaja, ayahnya dibunuh oleh pamannya sendiri, Gilcombe, dalam perebutan kekuasaan. Malam itu, benteng Moray yang megah berubah menjadi lautan api dan tangisan. Ibunya melarikan diri, membawa Macbeth kecil ke utara. Dalam pelarian itu, Macbeth belajar pelajaran pertamanya tentang dunia bangsawan, bahwa darah keluarga sendiri bisa lebih beracun daripada racun ular, dan bahwa kekuasaan adalah permainan yang tak mengenal belas kasihan. Bab 1. Api dan baja di utara. Pengasingan menempanya. Macbeth muda dibesarkan di antara orang-orang yang keras seperti batu dataran tinggi. Ia belajar menunggang kuda di medan licin, belajar membaca bintang untuk menentukan arah, dan belajar bagaimana manusia bisa berubah dari sahabat menjadi pengkhianat hanya demi tanah sejengkal. Ia menyerap semua pelajaran itu bukan dengan keluh kesah, tapi dengan tekad diam seorang yang tahu bahwa nasibnya belum selesai ditulis. Dalam usia muda, ia mencari perlindungan ke istana Raja Malcolm yang kedua, penguasa Skotlandia yang sudah menua namun berwibawa. Di sana, ia diperkenalkan pada dunia politik dan diplomasi di mana pedang digantikan oleh kata, tapi luka yang ditinggalkan seringkali lebih dalam. Malcolm melihat sesuatu yang berbeda pada pemuda Moray itu, ketenangan yang tak biasa, dan ketajaman berpikir yang membuatnya menonjol di antara para bangsawan muda lain. Macbeth menjadi perwira raja, dikirim menjaga perbatasan utara dari serangan bangsa Norwegia yang kerap menjarah pantai-pantai Skotlandia. Di medan perang, ia menunjukkan keberanian dan taktik yang menakjubkan. Ia bukan hanya berani, tetapi juga tenang, seorang pemimpin yang memerintahkan bukan dengan teriakan, tapi dengan contoh. Namun, masa lalu tidak pernah benar-benar hilang ketika Gilcombe, pamannya dan pembunuh ayahnya, terbakar hidup-hidup di rumahnya. Orang-orang berbisik bahwa itu bukan kecelakaan. Tak ada yang berani menuduh Macbeth secara langsung, tapi di balik mata mereka terselip rasa takut dan hormat. Dendam telah dibalas, dan dunia seolah kembali seimbang. Tak lama kemudian, Macbeth menikahi Gruth, janda Gilcombe, wanita bangsawan yang dikenal karena kecantikannya dan kebangsawanannya. Ia cucu Raja Kenneth yang ketiga, sehingga dengan pernikahan itu, Macbeth tidak hanya menyatukan dua garis darah kerajaan, tetapi juga memperkuat klaimnya atas tahta Skotlandia. Dari hari itu, ia bukan lagi sekadar bangsawan Moray, ia adalah calon raja dengan darah dan hak. Bab 2. Antara hak dan takdir. Setelah wafatnya Raja Malcolm yang kedua, tahta jatuh ke tangan cucunya, Duncan. Ia muda, penuh semangat, namun lemah dalam kebijakan. Ia lebih mencinta pesta dan perjamuan daripada urusan pemerintahan. Meski demikian, ia mempercayai Macbeth, menjadikannya salah satu panglima utama. Namun Duncan mulai menunjukkan ketidakbijaksanaannya. Ia mengangkat kerabat-kerabat mudanya untuk memimpin daerah-daerah penting, menyingkirkan para bangsawan lama yang setia. Ketika ia mencoba menggantikan Macbeth sebagai penguasa Moray dengan keponakannya sendiri, bara lama pun menyala kembali. Perselisihan berubah menjadi perang terbuka. Dalam kabut yang tebal di Elgin, dua pasukan besar saling berhadapan. Panji-panji Skotlandia berkibar bersama teriakan perang. Macbeth memimpin pasukannya sendiri, berpakaian zirah hitam dengan lambang
singa emas di dadanya. Ia bertarung bukan demi ambisi, tapi demi kehormatan dan haknya. Pertempuran berlangsung sengit. Pada akhirnya, Raja Duncan tewas di medan perang. Dan dengan itu, Macbeth naik menjadi Raja Skotlandia. Tak ada pembunuhan dalam tidur. Tak ada konspirasi rahasia seperti dalam kisah Shakespeare. Hanya perang terbuka antara dua klien atas mahkota. Dan dalam adat zaman itu, kemenangan berarti restu takdir. Bab 3 Zaman Damai di Negeri Perang. Ketika ia menjadi raja, Skotlandia menyambut masa yang jarang dinikmati negeri itu, masa damai dan keadilan. Macbeth memerintah dari istananya di Dunsinane. Benteng besar di atas bukit yang menatap lembah luas dan sungai yang mengalir tenang. Ia memerintah bukan dengan rasa takut, tapi dengan hukum. Ia memperbaiki sistem pajak, memastikan kaum petani tidak tertindas oleh bangsawan serakah. Ia menegakkan hukum dengan adil, tanpa memandang darah atau status. Ia bahkan menertibkan perampokan yang selama ini menjadi kutukan di dataran tinggi. Dalam catatan biara, disebutkan bahwa di masa Raja Macbeth, seorang perempuan bisa berjalan membawa emas di kepalanya tanpa takut dirampok. Selain pemerintahan sipil, Macbeth juga memperkuat hubungan luar negeri. Ia mengirim utusan ke Irlandia, Norwegia, dan bahkan Roma, membuka jalur diplomasi dan perdagangan. Ia percaya bahwa kekuatan kerajaan bukan hanya di pedang, tapi di kebijaksanaan. Puncak kesalahannya terlihat ketika ia melakukan ziarah ke Roma. Perjalanan itu jauh dan berbahaya, namun ia melakukannya demi iman dan rasa syukur atas kedamaian yang berhasil ia ciptakan. Di Roma, ia dikenal sebagai Macbethus Rex Scotorum, Raja Skotlandia yang dermawan. Ia memberi sedekah besar kepada kaum miskin dan kepada gereja, sehingga para pendeta Roma mencatat namanya dengan hormat. Bab 4 Bayangan dari Selatan. Namun damai tidak abadi. Di Inggris, Malcolm Canmore, putra mendiang Raja Duncan, tumbuh dewasa dengan dendam di dadanya. Di bawah perlindungan Raja Edward yang pengaku, ia membangun kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk menuntut kembali tahta ayahnya. Tahun-tahun terakhir pemerintahan Macbeth menjadi berat. Usianya menua, rambutnya memutih, dan pundaknya menanggung beban kekuasaan yang lama. Ketika kabar datang bahwa Malcolm menyeberangi perbatasan dengan pasukan Inggris, Macbeth memutuskan untuk tidak bersembunyi di balik benteng. Ia turun ke medan perang seperti yang selalu ia lakukan. Pertempuran pertama terjadi di Dunsinane, di mana Macbeth berhasil mengalahkan gelombang awal pasukan Inggris. Namun kekuatan Malcolm terlalu besar. Dalam perang kedua di Lumfanan, tanah berbatu basah oleh hujan dan darah. Macbeth mengenakan sirah berukir lambang singa Moray, memimpin serangan terakhirnya. Ia menolak mundur meski pasukannya terdesak. Dalam teriakan perang dan deru angin gunung, Macbeth gugur di medan laga. Ia jatuh di antara orang-orangnya yang setia. Pedangnya masih berlumur darah musuh. Ia mati sebagai raja bukan sebagai tiran, bukan sebagai pengecut. Tahun itu adalah 1057. Tubuhnya dibawa ke Pulau Yona, tanah suci para raja Skotlandia. Di sana, ia dimakamkan di samping para leluhur dengan doa dan penghormatan. Kabut menutup pulau itu malam itu, seolah langit sendiri berkabung atas gugurnya singa terakhir dari Moray. Epilog dari raja menjadi bayangan. Berabad-abad kemudian, pernah William Shakespeare mengubah namanya menjadi legenda, tapi juga menjadi tragedi. Dalam lakon Macbeth, ia digambarkan sebagai raja gila yang membunuh sahabat dan dibisikkan oleh para penyihir. Namun sejarah tahu kebenarannya, ia bukan raja haus darah, melainkan penguasa yang adil dan saleh, yang namanya diubah oleh waktu menjadi mitos gelap. Namun mungkin, seperti semua legenda, dua wajah Macbeth memang perlu ada yang satu nyata dan yang satu abadi. Karena di dalam tragedi Shakespeare, jiwa manusia diabadikan, dan di dalam sejarah, keadilan Macbeth tetap hidup. Di antara kabut Dunsinane, bila seseorang berdiri pada malam bulan purnama, konon bisa mendengar bisikan lembut dari masa lalu. Aku telah melawan badai, melawan darah, melawan takdir, namun aku tak pernah melawan hatiku sendiri. Warisan Raja Macbeth. Selama hidupnya, Raja Macbeth 1. Menyatukan Skotlandia Utara dan Selatan dalam masa damai yang panjang. 2. Menegakkan hukum dan keadilan, bahkan di wilayah liar dataran tinggi. 3. Memperluas hubungan diplomatik dengan Irlandia, Norwegia, dan Roma. 4. Membangun biara dan mendukung gereja, menjadikan iman sebagai dasar pemerintahan. 5.
melakukan ziarah ke Roma, simbol kesalehan dan pengabdian kepada Tuhan. 6. Menjaga kestabilan ekonomi dan keamanan, hingga rakyat hidup tenteram. 7. Menjadi simbol raja yang bijaksana dan berani, bukan tiran seperti yang diceritakan drama. 8. Memerintah selama 17 tahun, masa pemerintahan yang damai di abad ke-6. 9. Meninggalkan keturunan bangsawan yang terus berpengaruh hingga generasi berikutnya. 10. Menjadi legenda abadi yang menyatukan sejarah dan sastra dalam satu nama. Tindakan dan pencapaian Raja Macbeth semasa hidupnya. 1. Membalas kematian ayahnya dan menyatukan Moray. Sejak muda, Macbeth mengalami tragedi besar ayahnya, Fingal Ece, dibunuh oleh pamannya sendiri, Gelcombe. Setelah dewasa, ia menuntut keadilan dengan menjatuhkan pamannya dan merebut kembali kedudukan Monmouth, penguasa Moray, wilayah kuat di utara Skotlandia. Dengan itu, ia menyatukan kembali klan Moray yang sebelumnya terpecah oleh perang saudara, menjadikannya kekuatan militer utama di utara. 2. Menikahi Grouch untuk memperkuat klaim atas tahta. Macbeth menikahi Lady Grouch, janda Gelcombe dan cucu Raja Kenneth yang ketiga. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua garis darah kerajaan, tetapi juga memperkuat klaim Macbeth atas tahta Skotlandia secara sah. Dari pernikahan itu, ia juga menjadi ayah tiri bagi Lulach, yang kelak akan menjadi penerusnya. 3. Menjadi panglima tangguh di bawah Raja Malcolm yang kedua. Sebelum menjadi raja, Macbeth adalah panglima besar di bawah Raja Malcolm yang kedua. Ia memimpin pasukan di utara, melawan serangan bangsa Norwegia dan pemberontakan klan liar. Keberaniannya membuatnya terkenal di seluruh dataran tinggi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tenang, adil, dan tidak kejam terhadap musuh yang menyerah. 4. Naik tahta melalui pertempuran terbuka, bukan pembunuhan diam-diam. Ketika Raja Duncan cucu Malcolm naik tahta, muncul ketegangan karena Duncan menyingkirkan bangsawan lama. Macbeth menolak digantikan sebagai penguasa Moray, sehingga pecah perang saudara. Dalam pertempuran di Elgin, Duncan tewas dan Macbeth naik tahta Skotlandia pada tahun 1040. Ia tidak membunuh Duncan secara licik seperti dalam versi Shakespeare, melainkan melalui perang terbuka sesuai adat bangsawan Skotlandia. 5. Memerintah selama 17 tahun penuh kedamaian. Macbeth memerintah selama 17 tahun, dan masa pemerintahannya dikenal sebagai salah satu masa paling damai dan makmur di Skotlandia. Abad ke-11, ia menegakkan hukum dan menertibkan negeri yang sebelumnya kacau oleh perang antar klan. Catatan Kronikus Skotlandia menyebut, di masa Raja Macbeth, seorang perempuan bisa berjalan membawa emas di kepalanya tanpa takut dirampok. Artinya, keamanan dan keadilan benar-benar ditegakkan di seluruh negeri. Berani dan adil. Berabad-abad kemudian, kisahnya diubah oleh William Shakespeare menjadi tragedi besar, tetapi sejarah mengenangnya sebagai raja sejati yang memerintah dengan kepala dingin dan hati yang bijak. Kesimpulan, gambaran sejati Macbeth. Raja Macbeth bukanlah monster ambisius seperti dalam drama Macbeth, melainkan seorang panglima besar yang naik ke tahta dengan hak dan perjuangan. Seorang penguasa adil yang membawa hukum dan kedamaian. Seorang raja saleh yang berziarah ke Roma dan menolong kaum miskin. Seorang pejuang sejati yang gugur dengan pedang di tangan. Bukan karena kejahatan, tapi karena kehormatan. Kisah Raja Olaf Tryggvason, sang api salib di utara. Anak laut dan bayi yang hampir dibunuh. Pada tahun 995, di bawah langit kelabu yang memantulkan dingin laut utara, lahirlah seorang bayi laki-laki di wilayah Randrik, di pinggir fjord yang tenang. Bayi itu menangis dengan suara kuat, seperti menyahut panggilan angin dari laut. Ia diberi nama Olaf, putra Tryggvi Olafsson, seorang keturunan langsung dari Harald Fairhair, raja pertama yang pernah mempersatukan Norwegia di bawah satu mahkota. Namun bahkan sebelum ia belajar berjalan, badai politik telah mencabut ayahnya dari dunia. Tryggvi dibunuh oleh pengkhianat yang ingin menghapus garis keturunan Fairhair. Ibu Olaf, Astrid, tahu bahwa mereka akan datang untuk sang bayi juga. Maka di tengah malam, dalam salju yang menutup bumi seperti kain kafan, ia melarikan diri membawa anaknya yang masih merah, ditemani oleh beberapa orang setia. Mereka berlayar diam-diam di atas perahu kecil, di tengah ombak laut utara yang menggila.
Astrid menggenggam Olaf dalam pelukan, menutupi tubuh mungilnya dengan kain wol basah. Di atas langit, aurora menari seolah para dewa sedang memperhatikan. Hari-hari itu adalah perjalanan penuh ketakutan dan lapar. Hingga akhirnya, mereka tiba di Novgorod, di tanah Rusia, di mana mereka mencari perlindungan di istana penguasa besar Vladimir dari Kiev. Di istana itu Olaf tumbuh, bukan sebagai bangsawan Norwegia, melainkan sebagai anak asing. Namun darah Fairhair membentuknya. Ia belajar berkuda, bertarung dengan pedang kayu, dan berbicara dalam banyak bahasa. Ia menyerap budaya Kristen Bizantium yang berkembang di Kiev. Mendengar kisah para santo dan mukjizat, tapi di malam hari, ketika angin dari utara bertiup melalui jendela, jiwanya masih memanggil laut yang jauh. Ketika usianya belum genap 12 tahun, Olaf telah menguasai seni berlayar di sungai dan danau. Ia sering memandangi cakrawala, membayangkan tanah air yang direnggut dari keluarganya. Ia bersumpah dalam hati, suatu hari aku akan pulang. Bukan sebagai anak buangan, tapi sebagai raja. 2. Dari budak menjadi pangeran. Ketika remaja, Olaf bergabung dengan kapal dagang yang berlayar menuju Laut Baltik. Ia ingin melihat dunia, menantang takdir. Namun dunia tidak memberinya sambutan ramah. Dalam satu pelayaran di musim panas, kapalnya diserang oleh perompak Astlan. Para awak dibunuh, dan Olaf dijual sebagai budak. Ia bekerja di ladang, di pelabuhan, dan di rumah tuan yang kasar. Rantai di tangannya menorehkan luka, tapi matanya tidak pernah kehilangan cahaya. Ia belajar dari semua orang, dari para pelaut yang kasar, sampai pendeta yang mabuk. Belajar tentang manusia, tentang kejahatan, dan tentang harga kebebasan. Tahun-tahun berlalu. Suatu hari, seorang pedagang Norwegia yang mengenal wajahnya melihat tanda bangsawan di tubuhnya dan menebusnya. Olaf kemudian bangkit melawan tuan lamanya, membunuhnya dengan tangan sendiri, dan menatap laut yang luas sambil bersumpah,